Kita ke informasi selanjutnya, kehidupan etnis Tionghoa di Indonesia terus mengalami perubahan seiring kerusuhan Mei 1998. Jumlah keluarga korban tragedi 13 Mei 98 melakukan peringatan dengan melakukan tabur bunga mengelilingi area Mall Klender. 4 mahasiswa Universitas Trisakti tewas tertembak di dalam kampus ketika berunjuk rasa menuntut Presiden Soeharto mundur. Pada bulan Mei 1998, terjadi kerusuhan rasial terhadap etnis Tionghoa di Indonesia. Kerusuhan ini diawali oleh krisis finansial Asia dan dipicu oleh tragedi Trisakti, di mana 4 mahasiswa Trisakti ditembak dan dibunuh dalam demonstrasi 12 Mei 1998. Hal ini pun mengakibatkan penurunan jabatan Presiden Soeharto serta pelantikan B.J. Habibie sebagai presiden. Kerusuhan 98 tidak akan bisa dilupakan oleh bangsa Indonesia. Bagaimana tidak? Dalam kerusuhan ini banyak toko dan perusahaan yang dihancurkan oleh massa, terutama milik warga Tionghoa. Sebenarnya, pusat kerusuhan itu terjadi di Jakarta, lalu menyebar ke berbagai daerah lainnya di Indonesia. Bukan hanya itu saja, dalam kerusuhan itu juga ada ratusan wanita keturunan Tionghoa yang diperkosa dan mengalami pelecehan seksual. Dalam kerusuhan tersebut, banyak warga keturunan Tionghoa yang meninggalkan Indonesia. Dengan jumlah korban sebanyak itu, tentu menjadi indikasi bahwa kasus pemerkosaan digerakkan secara sistematis. Amukan massa di tahun 98 membuat para pemilik toko ketakutan. Mereka pun menulisi toko mereka dengan tulisan milik pribumi. Hal itu dilakukan agar tidak jadi sasaran amukan massa. Beberapa toko memang selamat, tapi ada juga toko yang kedapatan milik warga Tionghoa. Namun di bagian depannya diberi tulisan milik pribumi. Tentu toko-toko itu dihancurkan oleh massa. Sebagian masyarakat memiripkan peristiwa ini dengan tragedi Kristallnacht di Jerman yang terjadi pada 9 November 1938. Tragedi Kristallnacht menjadi titik awal penganiayaan terhadap orang-orang Yahudi yang dilakukan oleh pemerintah Jerman Nazi. Baik, kembali ke kasus 98. Sayang sekali, setelah kerusuhan itu, bertahun-tahun kemudian pemerintah Indonesia belum mengambil tindakan apapun terhadap nama-nama yang dianggap kunci dari peristiwa Mei 1998. Pemerintah mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan bahwa bukti-bukti konkret tidak dapat ditemukan atas kasus pemerkosaan tersebut. Namun pernyataan ini dibantah oleh banyak pihak. Dari fakta itulah, kali ini Mbah mau cerita tentang seorang wanita keturunan Tionghoa bernama Jia Li, atau biasa dipanggil Jia. Dia merupakan anak tunggal dari seorang pemilik toko kelontong di kawasan Jakarta. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Pasar Senen, Desember 1997. Kala itu banyak orang mengunjungi salah satu pasar terbesar di Jakarta. Maklum, sebentar lagi tahun baru. Banyak orang yang mencari barang diskonan. Menjelang tahun baru, banyak pedagang yang memasang harga diskon membuat masyarakat antusias untuk berebut barang-barang diskon itu. Petokoan Cina di Pasar Senen dibanjiri pengunjung. Mereka berlomba-lomba untuk mencari bahan baku yang murah. Bahkan, ada ibu-ibu yang sempat adu mulut karena berebut beras murah. Untung saja si pemilik toko berhasil meredam pertengkaran mereka. Bukan hanya toko bahan baku saja yang dipadati pengunjung, tapi toko emas juga banjir pembeli. Kebanyakan dari mereka ingin menjual emas karena kebetulan tahun baru waktu itu harga emas naik pesat. Tak jauh dari toko emas, ada blok pedagang ikan. Bukan main, jejeran pedagang ikan itu juga dipenuhi ibu-ibu yang secara brutal menawar harga. Padahal harganya sudah murah, tapi ibu-ibu memang punya insting untuk menawar harga. Namun kisah ini bukan tentang pedagang ikan, bukan juga tentang komplotan ibu-ibu yang sedang bertengkar memperebutkan beras kiloan yang hanya tersisa 1 karung lagi. Kisah ini adalah tentang seorang gadis bernama Jia Li. Saat itu dia juga sedang sibuk melayani pembeli di toko kelontong milik ayahnya. Jia Li duduk di kelas 3 SMA. Tahun depan, wanita itu lulus. Dan kebetulan pagi itu adalah hari Minggu, sehingga Jia Li bisa membantu ayahnya di toko kelontong.
Sebenarnya ayahnya Giali punya satu karyawan di toko itu, tapi Giali adalah anak yang berbakti. Dia memang senang membantu orang tuanya di toko. Giali sudah tidak punya ibu. 6 tahun lalu ibunya meninggal karena penyakit kanker kulit. Dia hanya hidup berdua bersama ayahnya di toko itu. Ya, toko tersebut punya 2 lantai. Lantai dasar digunakan untuk jualan, dan di lantai 2 difungsikan untuk tempat tinggal. Toko kelontong itu sudah berdiri puluhan tahun, warisan turun-temurun dari kakeknya Giali. Dan kelak, Gialilah yang akan mewariskan toko kelontong ayahnya itu. "Koh, stok kacang tanah habis," kata Budi, karyawannya Kokoh Johan. "Masih ada kok, itu di pojokan, masih ada 1 dus lagi," ucap Giali. Dia menunjuk sebuah kardus. "Oh iya, terima kasih Ci," ucap Budi. Dia pun mengambil dus yang berisi kacang tanah. "Giali, kamu sarapan dulu Gih. Mau makan bubur apa nasi uduk?" tanya Koh Johan. Dia duduk di belakang etalase sambil sibuk melayani pembeli. "Nanti saja ya, aku belum lapar," timpal Giali. "Jangan telat makan pokoknya," ucap ayahnya Giali. Siang itu pengunjung toko Koh Johan semakin ramai saja. Koh Johan sampai harus membeli lagi stok dagangan dari supplier. Kehidupan Giali awalnya baik-baik saja. Ia bahagia bersama ayahnya. Namun, beberapa bulan kemudian, tepatnya di bulan Mei 1998, tragedi mengerikan itu mulai terjadi. Indonesia dilanda krisis moneter. Harga bahan baku melambung tinggi sehingga memicu kemarahan masyarakat. Mereka menuntut agar Presiden Soeharto turun dari tahta. Amarah mereka juga mengincar kaum minoritas di Jakarta. Orang-orang keturunan Tionghoa menjadi korban dalam kerusuhan itu. Tempat usaha mereka diobrak-abrik, termasuk toko kelontong milik ayahnya Giali. Dari pagi, Giali dan ayahnya sembunyi di lantai 2. Sementara di depan toko mereka, ada beberapa orang lelaki bertubuh besar yang menggedor-gedor tralis toko. Giali ketakutan. Koh Johan menyuruh Giali untuk bersembunyi di belakang lemari. Koh Johan juga menutupi celah lemari itu menggunakan spray. "Keluar woi!" teriak salah seorang lelaki dari luar toko. Ia memegang linggis dan langsung mencukil tralis toko. Komplotan lelaki itu pun berbondong-bondong masuk ke dalam toko. Dengan brutal, mereka merampas semua isi toko. Kemudian, orang-orang semakin banyak berdatangan menyerbu toko milik Koh Johan. Mereka berebut bahan baku yang ada di dalam toko itu. Lalu, 3 orang lelaki naik ke lantai 2. Mereka mengincar harta benda milik Koh Johan. "Kumohon jangan sakiti aku. Silahkan ambil barang daganganku sesuka kalian," ucap Koh Johan pada 3 orang lelaki itu. "Duit mana duit?" bentak mereka. Koh Johan ketakutan. Dia membuka laci lemari lalu menyerahkan beberapa lembar uang pada ketiga lelaki tersebut. Tapi mereka tidak ada puasnya. Ketiga lelaki itu menggeledah lemari dan menemukan sebuah kotak kecil yang berisi cincin emas. Itu adalah cincin pernikahannya Koh Johan dengan istrinya yang sudah lama meninggal. "Kumohon jangan ambil cincin itu," ucap Koh Johan dengan nada melas. Koh Johan merenggut salah satu lengan seorang pria bertubuh besar. "Minggir kau brengsek," ucap pria itu sambil melempar tubuh Koh Johan. Kemudian mereka mengeroyok Koh Johan sampai babak belur. Giali melihat dengan jelas dari celah spray bagaimana ayahnya dipukuli oleh 3 orang lelaki. Tapi Giali tidak bisa teriak, karena kalau dia teriak, maka ketiga lelaki itu pasti menyakiti Giali. Koh Johan dengan tubuhnya yang sudah rentah, dia pun meninggal karena terkena serangan jantung saat dipukuli oleh komplotan lelaki itu. "Mampus kau, cuih!" ucap salah satu lelaki. Mereka pun turun dari lantai 2. Toko kelontong milik Koh Johan ludes dirampas oleh komplotan warga yang marah pada etnis Tionghoa. Giali keluar dari persembunyiannya. Tangisnya pun pecah. Wanita itu meratapi mayat ayahnya yang sudah tidak bernyawa. Giali tidak berani keluar dari rumahnya karena di luar masih sangat berbahaya. Setelah kerusuhan itu, Giali hidup sebatang kara di Pasar Senen. Dia tidak punya orang tua. Terpaksa Giali harus berhenti sekolah karena dia mau meneruskan toko milik ayahnya itu. Untung saja ada supplier yang berbaik hati. Setiap hari, wanita itu hanya berdiam diri di dalam toko melayani pelanggan yang tidak seramai dulu. Giali masih ingat betul wajah ketiga lelaki yang pernah membunuh ayahnya. Dia menyimpan dendam pada mereka. Singkat cerita, 5 tahun kemudian, toko kelontong milik Giali semakin ramai. Kini dia bisa membayar 2 orang karyawan untuk membantunya di toko.
Giali hanya menjaga toko di pagi hari saja sampai jam 12 siang. Setelah itu, dia pergi ke tempat pelatihan bela diri. Giali kini melakoni hobi barunya, yaitu belajar seni bela diri. Bukan hanya satu seni saja, tapi Giali menjajal 7 aliran seni bela diri. Dia menjadi wanita yang kuat. Ia bahkan memenangkan berbagai medali emas di beberapa cabang bela diri. Suatu hari, saat Giali sedang menjaga tokonya, tiba-tiba saja ada seorang lelaki yang datang ke tokonya itu. Giali sangat kaget karena dia ingat wajah lelaki tersebut. Dia adalah salah satu orang yang memukuli Koh Johan sampai tewas. Sebisa mungkin, Giali tetap tenang. Dia tidak boleh gegabah. Lelaki itu berambut keriting, namun tubuhnya tampak lebih kurus. Dia berdiri sambil memperhatikan kondisi tokonya Giali. "Mau beli apa ya, Pak?" tanya Giali. Perlahan dia mendekati lelaki itu. "Oh enggak, saya cuma mau lihat-lihat saja. Kamu pemilik baru kios ini kah?" tanya si lelaki berambut keriting. "Ini toko ayah saya yang sudah meninggal," timpal Giali. Si lelaki pun mengangguk-angguk. Kemudian dia beranjak pergi dari toko kelontong itu. Giali keluar dari toko. Dia memperhatikan kemana arah lelaki itu. Kemudian dengan hati-hati Giali mengikutinya. Si lelaki berambut keriting berbelok arah melewati toko-toko buku. Kemudian dia keluar dari pasar Senen. Giali masih mengikutinya. Si lelaki berambut keriting berdiri di pinggiran toko. Dia tampak sedang menunggu seseorang. Dan tak lama kemudian, dari seberang jalan, muncullah wanita yang berpakaian rock and roll. Ia juga mengenakan jeans yang bolong di bagian dengkul. Wanita itu menjinjing gitar ukulele. Dari penampilannya, bisa ditebak kalau dia adalah seorang pengamen jalanan. Wanita itu tampak berbicara sebentar dengan si lelaki berambut keriting. Lalu, ia menyerahkan sesuatu ke si lelaki berambut keriting. Itu seperti permen. Kemudian si lelaki nyebrang jalan. Dia menunggu angkot. Buru-buru Giali menghampiri tukang ojek. Dia akan mengikuti kemana lelaki itu pergi. "Pak, tolong ikuti angkot nomor 03 itu," ucap Giali sambil menunjuk ke angkot yang perlahan pergi meninggalkan pasar Senen. Giali pun mengikuti angkot tersebut. Beberapa saat kemudian, angkot berhenti di pinggir sungai. Itu merupakan kawasan kumuh. Rumah-rumah bedeng non-permanen berjejer di sepanjang sungai yang bau busuk. Kebetulan suasana siang itu sepi karena memang penghuninya sedang cari nafkah di luar. Dari kejauhan, Giali terus memperhatikan pergerakan si lelaki. Kemudian, Giali berhasil membuntuti lelaki itu sampai ke rumah bedeng. Wanita itu pun masuk ke dalam rumah dan dengan cekatan, Giali mengambil balok yang tergeletak di lantai. Ia langsung menghantamkan balok itu ke kepalanya si lelaki berambut keriting. Seketika saja, lelaki tersebut pingsan. Buru-buru Giali merogoh kantong si lelaki. Ia menemukan dompet, lalu mengambil KTP. Ternyata nama lelaki itu adalah Jajang. Giali masih harus mencari 2 orang lainnya yang dulu memukuli Koh Johan. Beberapa saat kemudian, Jajang siuman. Ia mendapati tubuhnya diikat menggunakan tali tampar. Kedua tangan dan kakinya juga sama sekali tidak bisa digerakkan. Bukan hanya itu saja. Di tubuhnya Jajang ada kabel listrik yang ujungnya ditempel pada bagian perut. Sekali saja kabel itu dialiri listrik, maka Jajang akan tewas. "Jangan teriak atau kau mati," ucap Giali. Dia berdiri di samping saklar. Jajang ingat betul wanita itu. Dia adalah wanita penjaga toko yang Jajang temui di pasar Senen. Mei 1998, ada 3 orang lelaki yang mengeroyok seorang pemilik toko kelontong di pasar Senen. "Aku tahu kau adalah salah satu dari mereka," kata Giali. "Ampun, aku mengaku salah. Tolong jangan bunuh aku," kata Jajang dengan raut wajah ketakutan. Tubuhnya penuh keringat. "Katakan di mana kedua temanmu itu," tanya Giali. Jajang pun memberitahu alamat rumah kedua temannya. Namun, setelah Giali tahu alamat mereka, wanita itu malah menekan tombol saklar listrik membuat Jajang kesetrum sampai tewas. Giali sangat cerdik. Dia pun pergi begitu saja dari kawasan kumuh itu. Tak ada satu orang pun yang mengetahui aksi Giali. Selang sehari setelah kejadian itu, Giali pergi ke Jakarta Timur, tepatnya ke alamat 2 orang lelaki yang dulu pernah memukuli ayahnya.
Namun kali ini Giali tidak sendiri. Dia membawa 3 preman bayaran. Ketiga preman itu dibayar cukup mahal untuk membantu eksekusi terhadap 2 pelaku pengeroyokan ayahnya Giali. Giali dan ketiga preman itu mengintai rumah target. Kemudian di malam hari barulah mereka beraksi. Para preman bayaran berhasil menculik target mereka. Kedua pelaku itu pun dibawa ke kawasan yang amat sepi, tepatnya di belakang halaman bekas gedung besi. Nama kedua pelaku itu adalah Bagus dan Indra. Mereka didudukan dengan tubuh terikat pada kursi. Kedua mata mereka ditutup. Perlahan Giali membuka penutup mata itu. "Siapa kau?" tanya Bagus. "Mei 1998. Kalian mengeroyok seorang pemilik toko kelontong sampai tewas," ucap Giali. Kedua pelaku itu pun terdiam sejenak. Mereka sedang mengingat-ingat kejadian tersebut. Kemudian Bagus dan Indra tertawa terbahak-bahak. "Oh, jadi ini balas dendam. Kau siapanya dia, ha?" tanya Bagus. "Aku ini anaknya." Tertawalah sepuas mungkin. "Karena sebentar lagi aku akan mengirim kalian ke neraka," kata Giali dengan raut wajah penuh dendam. "Kau yakin mau bunuh kami? Negara kita sekarang sudah stabil. Polisi akan menangkapmu dan kau akan membusuk di penjara," ucap Indra. "Persetan dengan penjara," timpal Giali. Wanita itu kemudian menyuruh preman untuk memukuli kedua pelaku sampai tewas. Sementara mayatnya dibiarkan begitu saja di halaman belakang bekas gudang besi. Beberapa hari kemudian, kedua mayat itu ditemukan oleh pihak kepolisian. Beritanya menyebar di mana-mana. Tapi pelaku pembunuhan itu susah sekali diungkap. Giali memang sangat cerdik dan licin. Kini wanita itu hidup tenang. Giali puas karena dendamnya sudah terbalaskan. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.